Pada video kali ini, kita akan bicara tentang bagaimana cara mencari ide cerita. Apakah mencari ide cerita sesulit mencari jarum yang berada di tumpukan jerami? Kita akan bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Sat Purnadi di Purna Project, sebuah channel yang mengulas seputar dunia kreatif, menulis film dan sinetron. Pada pembahasan video kali ini, sebenarnya pengulangan dari video sebelumnya. Dikarenakan terlalu banyak noise-nya, jadi suaranya tidak begitu jelas. Dengan alasan itu, maka video ini kita buat. Tapi sebelum kita berlanjut, apakah teman-teman sudah memikirkan tugas yang diberikan pada video sebelumnya? Yakni video tahap pertama penulisan skenario. Kalau sudah, kalian bisa fokus pada video kedua dari tahapan menulis skenario cerita lepas ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung, sebaiknya tekan subscribe dan tanda loncengnya agar teman-teman yang mau belajar akan mendapatkan notifikasi dari video lanjutannya. Pada video tahap pertama, kita sudah ditugaskan untuk memilih genre cerita apa yang akan kita buat. Buat teman-teman yang masih bingung atau baru bergabung, silakan menonton video sebelumnya, yakni video tahap pertama, menulis skenario cerita lepas yang membahas tentang jenis genre film. Saya sudah menentukan kalau saya akan mengembangkan cerita dari genre cerita komedi. Teman-teman silakan menentukan genre cerita yang akan kalian buat sebelum menonton video ini. Good job. Di bawah ini adalah tips dan trik mencari ide cerita yang akan berguna untuk mengembangkan genre cerita yang ingin kita buat. Ada beberapa tips dan trik mencari ide cerita yang pernah dan saya sering lakukan. Yang pertama, banyak membaca. Seperti kata orang bijak, membaca adalah jendela dunia. Pasti kamu pernah mendengarnya. Membaca memanglah sumber wawasan yang sangat baik. Semakin sering membaca, maka kamu akan semakin banyak wawasan. Dan zaman sekarang pun sangatlah mudah untuk menemukan bahan bacaan, mulai dari majalah, koran, buku pengetahuan, tabloid, internet, dan masih banyak lagi. Karena saya akan membangun cerita dari genre komedi, maka saya pun dituntut untuk bisa membaca sesuatu dari perspektif komedi. Untuk pembahasan ini, kita akan buat video khusus yang membahas tentang komedi. Jadi intinya, dengan semakin banyak kita membaca buku, maka kita akan banyak wawasannya. Dan itu akan sangat membantu sekali pada saat kita mencari ide-ide cerita yang akan kita tulis. Dan menurut para penulis-penulis terkenal, membaca adalah peluru bagi penulis. Setuju kan? Kedua, pengalaman pribadi. Cara ini adalah cara yang paling mudah kamu lakukan ketika merasa bingung untuk mencari ide tulisan, yakni dengan mengingat-ingat pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi adalah hal yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu jalani, yang pernah kamu alami, dan kamu tahu betul bagaimana jalan ceritanya. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah untuk menulisnya. Dan saat menulisnya, kita sesuaikan saja dengan genre cerita yang kamu buat. Kebetulan saya mau membuat cerita bergenre komedi, maka saya akan memikirkan pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat saya tersenyum atau ketawa. Cara ketiga, mengunjungi tempat-tempat keramaian. Ya, cara ini adalah cara yang paling simpel dan mudah ya. Mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti mall, stasiun kereta, stasiun bis, bandara, atau mungkin
pasar tradisional. Tapi kalian jangan lupa pada saat ini, kalau teman-teman mengunjungi tempat-tempat itu, teman-teman harus tetap menjaga prokes. Gunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Cara yang ketiga ini kadang suka saya lakukan karena cara yang paling gampang dan simple. Di sana kita bisa melihat dan mengamati orang-orang yang ada di sekitar. Pasti ada kejadian atau peristiwa yang menarik perhatian kamu. Mungkin di situ kamu lihat ada seorang kakek yang mencoba makan gorengan dengan sangat susah payah karena sudah tidak punya gigi, atau melihat seorang cewek muda yang duduk sendirian dengan wajah sedih. Hal-hal seperti itu yang bakal bisa memancing imajinasi kita, memancing ide-ide baru yang akan kita tulis. Tapi ingat, begitu muncul ide, jangan dibiarkan begitu saja. Langsung tangkap dan catat. Teman-teman bisa mencatatnya lewat buku kecil notes yang teman-teman bawa, atau teman-teman bisa merekamnya lewat HP. Biasanya saya lebih memilih untuk merekamnya lewat HP. Sebelum punya HP ya, itu saya melakukannya dengan mencatat di selembar kertas atau buku kecil yang biasa saya bawa kemana-mana. Kenapa kita harus menangkapnya atau mencatatnya atau merekamnya? Ide awal yang muncul akan segera diserbu oleh ide-ide lain yang akan berdatangan ke kepala kita. Yakin itu. Makanya, biar ide awal itu tidak hilang, kita harus segera mendokumentasikannya dengan mencatat, merekam. Ya, bisa-bisa kalian aja, agar datang ide-ide baru, ide yang lama tidak tersingkirkan. Baiknya adalah ketika kita sudah mendokumentasikan dengan baik, di rumah ide-ide itu bisa kita satukan, bahkan bisa menjadi sebuah cerita utuh yang sangat menarik. Keempat, menonton video atau film. Ini adalah cara yang paling menyenangkan. Menonton sambil menikmati kopi dan gorengan. Kalau kamu jeli saat menonton, kamu bisa menarik ide baru dari tayangan yang kamu tonton. Saya pernah mengalami ini dan saya sampai sekarang sering melakukan itu. Salah satunya adalah contoh konsep FTV yang pernah tayang di stasiun TV swasta. Karena gara-gara saya menonton satu cuplikan tayangan sinetron di TV. Saya tarik benang merahnya dari satu scene itu atau dari satu adegan itu. Saya tarik benang merahnya dan jadi sebuah sinopsis untuk FTV. Bahkan saya pernah bikin konsep film dan sudah jadi sebuah film dari saya menonton tayangan film dengan genre yang lain. Kebetulan saya menontonnya film horor yang kemudian saya tarik benang merahnya menjadi sebuah konsep film komedi horor. Kamu juga bisa melakukannya nanti. Dan untuk hal ini kita akan buat video tersendiri untuk membahas bagaimana cara kita mengambil ide dan menjadi sebuah konsep film atau FTV atau sinetron dari tontonan yang kita lihat. Cara keempat ini membutuhkan kemampuan kalian untuk fokus atau melihat celah dari sebuah cerita yang kita lihat. Dari situ teman-teman pasti akan mendapatkan ide yang lebih baik dari apa yang kalian tonton. Yakin itu. Kelima, melihat keadaan sekitar. Cara ini juga cara yang paling simpel ya. Kita tinggal duduk di depan rumah, kita bisa melihat atau mengamati kejadian yang berada di depan rumah kita, di jalanan, di depan rumah tetangga, atau di halaman sekitar rumah kita. Satu contoh kasus, saya pernah melihat
seorang ibu yang dikepung sama debt kolektor bank harian, karena ibu ini sudah telat bayar selama 3 bulan atau 6 bulan itu ya. Itu sampai terjadi aksi kejar-kejaran. Itu kan satu hal yang menarik yang kalau kita kulik bisa jadi sebuah konsep sinopsis atau cerita yang bisa kita kembangkan. Tinggal bagaimana jeli-jelinya kita aja melihat kejadian yang ada di sekitar kita. Keenam, bertanya pada teman atau orang sekitar. Nah, kalau ini adalah tips yang bukan memaksa sih, adalah sebuah tip yang sangat baik bagi kita. Paling tidak dengan begitu kita jadi bersilaturahmi ke rumah teman atau ke rumah saudara. Apalagi kalau kita datang ke rumah teman dan teman itu sedang ada masalah, lalu curhat sama kita. Udah, hasil curhatan itu bisa menjadi sebuah gudang ide yang bisa kita bawa pulang. Atau syukur-syukur kalian bisa dengan diam-diam merekam di HP ya. Sampai di rumah kalian dengarkan, pasti yakin kalian bisa mendapatkan ide cerita dari curhatan teman kalian itu. Oke teman-teman, itu saja tips dan trik dari saya tentang bagaimana cara mencari ide. Kalau kalian punya tips dan cara yang lain, silakan tulis di kolom komentar agar teman-teman kalian yang lain juga bisa membacanya. Good job. Dan ini adalah tugas dari video tahapan kedua ini. Apa itu tugasnya? Tulis ide yang akan kamu kembangkan sesuai dengan genre cerita yang akan kamu tulis. Kebetulan saya sudah menentukan genre cerita yang akan saya kembangkan adalah genre cerita komedi. Maka saya akan mencari ide yang sesuai dengan genre saya itu. Silakan kalian pikirkan dan ikutin terus video lanjutannya agar nanti dari ide yang sudah teman-teman tulis bisa menjadi sebuah skenario cerita lepas. Kalau video ini menurut kamu berguna buat teman-teman kalian yang mungkin juga pengen belajar menulis skenario tapi belum tahu, silakan kalian like dan share ke media sosial kamu agar teman-teman kamu yang lain juga bisa ikutan belajar. Oke, cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.